Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali di channel Jejak Leluhur ini. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang berkah, juga selamanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan membuka dulu sejarah lokal yang berada di daerah Madura, tepatnya yaitu daerah Sumeneb ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila pengucapan istilah dalam bahasa Madura tidak tepat, karena saya bukan orang Madura, tapi saya asli orang Sunda yang lahir di daerah Ciamis, Jawa Barat. Oleh karena itu saya mohon maaf ya. Kenapa saya membahas daerah Madura, kawan-kawan sekalian? Karena pada saat tahun 1998 saya pernah berada di Madura. Waktu itu mengabdi kepada seorang kiai yang bernama Kiai Thayyib, yang berada di daerah Pancoran, Lenteng Agung, yang sekarang sering dipakai untuk berziarah di makom beliau ya, karena kesolehannya. Jadi saat itu saya diberikan saran sama kiai, sering-seringlah untuk mengirim Fatihah kepada seorang raja yang sekaligus beliau itu adalah seorang ulama besar yang bernama yaitu Raden Muhammad Bindoro Saud, atau yang lain ada juga yang mengatakan Bindoro Saud ya. Nah kawan-kawan sekalian, beliau adalah merupakan raja yang ke-30 ya. Nah, berbicara masalah Bindoro atau Bindere ya, kata orang Madura, ini adalah sebutan sebuah panggilan ningrat ya, untuk kepada orang yang mempunyai pangkat terhormat, baik kepada pejabat di zaman itu maupun kepada kiai. Perlu Anda ketahui bahwa Bindoro Saud ini diperkirakan lahir tahun 1700 Masehi ya, jadi beberapa abad ke belakang ya. Ayah beliau namanya adalah Bindere Bungso, sedangkan ibunya namanya adalah Nyai Nurimah. Nah, sedangkan Saud sendiri adalah merupakan bahasa Arab yang artinya adalah suara ya. Kenapa dikatakan suara? Karena ceritanya begini kawan-kawan sekalian. Ketika Bindoro Bungso mencari-cari istrinya dan beliau memanggil-manggil, "Nyai, Nyai, di mana?" Ya terus memanggil Nyai Nurimah, tetapi Nyai Nurimah tidak menjawab. Kenapa? Pada saat itu Nyai Nurimah sedang sholat, jadi tidak bisa menjawab. Kemudian manggil-manggil lagi, "Nyai, di mana?" Kemudian ada suara anak kecil yang menjawab, "Di sini ayah, di sini." Anak kecil yang lucu sekali kedengaran bisa menjawab. Setelah ditemukan ternyata iya, istrinya itu sedang sholat. Loh, ternyata istriku di sini. Lantas siapa tadi yang menjawab panggilan saya? Nyai Nurimah menjawab, "Kakang, yang menjawab panggilan Kakang adalah anak yang ada dalam kandungan. Anak kita, Kakang." "Oh, kalau begitu aneh ya. Mungkin anak kita sudah punya keunggulan semenjak kecil ya. Dalam kandungan saja sudah bisa menjawab. Mudah-mudahan saja kalau kemudian hari nanti anak kita menjadi orang besar, juga seorang alim, dan mudah-mudahan beliau merupakan pembesar di daerah kita ini."
Amin, amin, semuanya berdoa. Nah itulah kawan-kawan sekalian, asal mula beliau dinamakan yaitu Bindoro Saud. Saud itu artinya adalah suara. Jadi dalam kandungan saja beliau sudah bisa bicara. Nah kawan-kawan sekalian, Bindoro Saud ini sejak kecil memang sudah kelihatan cerdas otaknya ya. Kemudian ia kirim ke pesantren yang berada di Lembung, tepatnya itu daerah Lenteng Agung. Beliau masih dipondokan di saudaranya sendiri yaitu Kiai Fakih ya, atau yang terkenal dengan Kiai Peke. Nah Kiai Peke ini ada sedikit keanehan ya, melihat anak mempunyai keunggulan. Beliau sejak kecil mempunyai tanda-tanda bahwa beliau itu akan menjadi orang besar, karena diawali ketika di pondok itu ada semacam cahaya yang jatuh ke pondokan. Ketika dilihat di bilik pondoknya, tepatnya itu di kamar santri, ternyata cahaya itu jatuh kepada seorang santri yang tepat pada waktu itu kena kepada Bindoro Saud. Kemudian dikasih ciri, dibakar sarungnya sedikit ya. Kemudian siangnya ditanya, siapa yang sarungnya ada tanda bekas membakar? Ketika dilihat, sarungnya itu adalah tepat pada Bindoro Saud. Nak, kemudian hari nanti kamu akan menjadi ulama besar, juga kamu akan menjadi seorang raja. Itulah doa daripada seorang guru. Jadi ngomong seorang guru, ngomong seorang orang tua kepada anak yang baik-baik saja. Karena itu bukan semata-mata ramalan, tapi itu adalah merupakan doa ya. Dan perlu dijadikan contoh kepada kita, meramal kepada anak, merencana kepada anak, bukan hanya dalam doa seperti kita duduk di sajadah, ucapan-ucapan semuanya adalah menjadi doa, apalagi ucapan yang keluar dari dalam hati. Nah mudah-mudahan jadikan contoh buat kita ya, supaya mendoakan kepada anak yang baik-baik. Ya, mari kita lanjutkan bahasan ini. Tetapi sebelumnya saya mohon karena Allahnya kepada Anda untuk mendukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Dan salam saya kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah Madura, wabil khusus kepada yang berada di daerah Sumeneb, di Ermakabare ya, semoga Anda sehat selalu, amin, Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kawan-kawan sekalian, diceritakan bahwa Bindoro Saud ini setelahnya besar nanti ya, sudah dewasa, kemudian menikah dengan saudara sepupunya sendiri yang bernama Nyai Izzah. Nyai Izzah ini adalah putri dari Kiai Jalaluddin dan Nyai Galuh. Dan dari perkawinannya beliau mempunyai dua anak. Yang pertama adalah Bahauddin, kemudian adiknya yang bernama Asiruddin ya. Nah dari perkawinan ini kelak kemudian hari nanti kawan-kawan sekalian ada salah satu anak yang akan menjadi raja mewarisi anaknya. Yuk kita lanjutkan. Nah kawan-kawan, setelahnya beliau menikah dengan Nyai Izzah ya, sudah menjadi kebiasaan beliau menutupi kealimannya. Selain daripada mengajar para santri yang berada di pesantren, tetapi beliau juga mempunyai kasab, yaitu suka ngarit ya, suka menyabit rumput. Di saat Bindoro Saud sedang ngarit, kemudian datanglah ada utusan dari kerajaan, yang mana beliau diundang untuk datang kepada raja. Undangan ini adalah datang dari seorang ratu langsung mendatangi beliau yang bernama Ratu Rasmana ya. Tanpa pikir lagi, maka ia pun datang berangkat menuju ke keraton Sumeneb ya. Yang pada saat itu ia tidak merubah pakaiannya, biasa menggunakan seragam untuk ngarit ya. Kemudian datanglah kepada keraton, dan setelahnya bertemu dengan Ratu Rasmana, kemudian beliau dilamar langsung oleh Nyai Ratu Rasmana supaya mau menikah. Yang mana kemudian pada saat itu juga perjanjian diterima, yang akhirnya beliau bisa menikah. Dan kelak kemudian hari nanti kekuasaan dari Ratu Rasmana ini pindah kepada Bindoro Saud ya. Jadi di sini itu ada semacam
lingkungan pesantren dalam lingkungan feodalisme. Dan pernikahan ini terjadi yaitu pada tahun 1750. Nah, nama beliau itu diganti, ya namanya itu Temenggung Tirtonegoro. Jadi Tirtonegoro ini dilantik menjadi Adipati, Raja Adipati ke 30, yang mana dikatakan Adipati karena ini ada masih merupakan kekuasaan dari kerajaan Mataram pada saat itu. Dan tentu saja kawan-kawan sekalian, ketika beliau menjadi pengantin ya dan menjadi raja tidak semulus itu karena ada tantangan. Ternyata patihnya yang bernama Purwonegoro ya diam-diam ternyata jatuh cinta kepada Ratu Rasmana pada saat itu. Dan karena kebenciannya ya, kecemburuannya yang membakar dirinya ya, yang akhirnya Bindoro Saud atau Temenggung Tirtonegoro ini mau dibunuh. Ketika pas mau dibunuh ya, pedangnya itu kena ke tiang ya. Pas mau ditebas pedangnya langsung kena ke tiang dengan dalam. Maka pada saat itu dibela oleh menteri yang bernama Menteri Sawunggaling, juga yang bernama yaitu Kiai Sangga Taruna, dibela. Jadi selamatlah Bindoro Saud tersebut. Nah kemudian kawan-kawan sekalian, pernikahan antara Bindoro Saud dengan Nyai Nurimah ya pada saat itu tidak mempunyai anak. Maka dipanggil ya, yaitu anaknya sendiri yaitu Bahaudin, juga Asiruddin. Jadi warisannya nanti akan dilangsungkan kerajaannya itu kepada anak tirinya. Dan pada saat itu Nyai Rasmana memilih adiknya yaitu Asiruddin. Dan kelak kemudian hari nanti Sumenep ini kerajaannya diteruskan oleh raja yang baru yaitu Asiruddin, setelahnya meninggal yaitu Nyai Nurimah juga Bindoro Saud. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian salah dan benarnya wallahu alam. Saya kurang paham, saya hanya sebagai inspirasi. Kebenarnya nanti Anda silakan istilahnya untuk bahas di komentar supaya dikritik, juga diberikan saran kalau ucapan saya ini tidak benar kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan siapa saja yang ingin meneruskan perjuangan Bindoro Saud, insya Allah ya, perbanyak saja patihannya kepada beliau, juga ziarah kepada beliau. Siapa yang mahabbah kepada beliau, insya Allah akan menjadi ulama besar, dan sekaligus ya akan menjadi seorang pembesar. Makanya untuk di Madura ini sangat cocok sekali bahwa pemimpin itu selain daripada mempunyai gelar kedudukannya, tapi harus mempunyai gelar kiai ya, karena sejarahnya seperti ini. Sekian pertemuan kali ini dari saya. Salam saya dari Jawa Barat, dari Abu Jamjam, daerah Makabare. Semoga Anda semuanya sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.